Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan teknologi bioflok untuk budidaya ikan nila semakin dirasakan manfaatnya oleh pembudidaya ikan. Kini keberhasilan budidaya yang mereka lakukan meningkat signifikan. Nah, kira-kira apa saja sih keuntungannya sahabat? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut wajib tahu, ini keuntungan budidaya ikan nila dengan teknologi bioflok versi dari Suksespedia. Ikan nila menjadi salah satu komoditas air tawar potensial dikembangkan di Indonesia. Karena nila bisa bertahan dari perubahan lingkungan, tumbuh dengan cepat, dan lebih resisten terhadap penyakit. Keunggulan tersebut menjadi kombinasi yang tepat dan pas untuk memicu produksi ikan nila secara nasional. Terlebih lagi sahabat, ikan nila semakin diminati masyarakat, sehingga meningkatkan permintaan pasar yang tinggi. Konsumen penyuka ikan nila tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Subakto pernah mengatakan bahwa komoditas ekspor ikan nila terutama untuk Amerika Serikat dalam bentuk filet. Oleh karena itu, produktivitasnya harus dipacu terus-menerus sebab bioflok ini sangat menguntungkan dan telah dicoba oleh banyak orang. Penasaran seperti apa keuntungannya sahabat? Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Teknologi bioflok. Teknologi ini merupakan sebuah pembiakan ikan yang disebut dengan bioflok. Teknik pembiakan ikan dengan cara menumbuhkan bakteri di dalam udara. Bio berarti hidup, flok itu adalah gumpalan. Jadi bioflok adalah gumpalan yang hidup. Bakteri-bakteri itu tumbuh menjadi gumpalan yang akhirnya tumbuh menjadi makanan ikan. Dengan metode ini sahabat, sisa-sisa pakan atau kotoran ikan akan diolah oleh bakteri tersebut, lalu menjadi makanan lagi. Hanya memang tetap diberi pakan ya, keuntungan sistem ini dibandingkan metode konvensional yang menggunakan air yang sedikit karena ikan di kolam ini memiliki persyaratan yang khusus. Setelah sukses mengembangkan teknologi budidaya sistem bioflok untuk ikan lele, kini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerja sama dengan peneliti Institut Pertanian Bogor menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk ikan nila. Ikan nila dipilih sebagai sistem lanjutan bioflok karena nila termasuk kelompok herbivora yang membutuhkan proses pembesaran lebih cepat. Selain itu, ikan nila juga mampu mencerna flok yang tersusun atas berbagai mikroorganisme, yaitu bakteri, alga, zooplankton, fitoplankton, dan bahan organik sebagai sumber pakannya. Penerapan dan pengembangan budidaya sistem bioflok merupakan hasil dari inovasi tanpa henti yang dilakukan oleh DJPP terhadap teknologi yang efektif dan efisien termasuk dalam penggunaan sumber daya udara, lahan, dan kemampuan yang digunakan terhadap perubahan iklim. Budidaya ikan nila, sahabat, untuk sistem bioflok ini sudah mulai didukung pengembangannya di pesantren-pesantren dan kelompok masyarakat lainnya, terutama di Jawa Barat dan Lombok NTB.
Keuntungan teknik bioflok pada ikan nila. Ikan nila dipilih karena kelebihannya seperti adaptif terhadap perubahan iklim. Teknologi bioflok juga menjadi pilihan tepat untuk ikan nila karena menghemat biaya operasional dari efisiensi pakan. Lebih hemat penggunaan air sehingga lebih ramah lingkungan dan sesuai prinsip kelanjutan. Efisiensi pakannya terlihat dari nilai FGR yang rendah, yaitu 1,05 dibandingkan budidaya konvensional dengan nilai 1,5. Artinya jika ingin menghasilkan ikan nila 1 kg, hanya diperlukan 1,05 kg pakan saja. Bukankah sangat menguntungkan? Selain itu, pada tebarnya pun mampu mencapai 100-150 ekor per meter kubik atau mencapai 10-15 kali lipat dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa yang hanya 10 ekor per meter kubiknya. Aplikasi sistem bioflok pada pembesaran ikan nila juga telah meningkatkan produktivitas hingga 25-30 kg per meter kubik atau 12-15 kali lipat jika dibandingkan dengan kolam biasa sebesar 2 kg per meter kubik. Waktu pemeliharaan pun lebih singkat dengan benih awal yang ditebar tinggi 8-10 cm selama 3 bulan pemeliharaan. Benih ini mampu tumbuh hingga ukuran 250-300 gram per ekor. Untuk mencapai ukuran yang sama di kolam biasa membutuhkan waktu 4-6 bulan. Ikan nila dari hasil budidaya sistem bioflok lebih optimal sebagai hasil pencernaan makanan yang optimal juga. Komposisi daging atau karkasnya lebih banyak sahabat, juga kandungan air dalam dagingnya lebih sedikit. Secara bisnis, budidaya ikan nila juga sangat menguntungkan. Harganya cukup baik dan stabil di pasaran, yaitu Rp22.000 per kilogramnya. Dalam pemeliharaan ikan sistem bioflok yang perlu dijaga adalah cadangan oksigen yang larut dalam udara. Karena oksigen di samping diperlukan, ikan untuk pertumbuhan juga dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan kotoran atau sisa pengeluaran di udara. Pada ikan nila, kadar oksigen terlarut di dalam media pemulihan minimal 3 mg per liternya. Di Indonesia sendiri, penggunaan teknologi bioflok untuk budidaya terutama nila masih belum merata. Untuk itu, pemerintah menugaskan UPT di bawah Ditjen Perikanan Budidaya KKP untuk mengawal agar penggunaan teknologi tersebut bisa tepat guna dan tidak keliru dalam penerapannya. Prinsip keberlanjutan yang dianut teknologi bioflok untuk perikanan budidaya dinilai sudah memberikan banyak keuntungan bagi pengembangan budidaya ikan nila. Teknologi ini meningkatkan jumlah produksi sekaligus menggenjot pendapatan pembudidaya secara signifikan. Komoditas yang berhasil dikembangkan dengan teknologi bioflok salah satunya adalah ikan nila ini. Dijelaskan pengembangan teknologi bioflok untuk budidaya ikan nila semakin dirasakan manfaatnya oleh pembudidaya ikan. Salah satunya karena berhasil meningkatkan kelangsungan hidup ikan nila secara signifikan. Seperti yang telah diakui oleh Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, yaitu Samsul Bahri. Dengan periode perikanan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang didapat sebanyak 270 kg dengan ukuran panen 200 gram per ekornya. Apabila harga ikan nila Rp26.000 per ekor, Samsul Bahari bisa meraup pendapatan kotor sebesar 7 juta per siklus per kolam. Samsul juga mengatakan keuntungan bersih budidaya ikan nila sistem bioflok per kolam mencapai 3,1 juta per siklusnya. Kami punya 10 unit kolam dengan rincian 2 bak tandon dan 8 kolam budidaya, sehingga pendapatan bersih selama periode budidaya yang dilakukan mencapai 24,8 juta. Bukankah sangat-sangat menguntungkan? Biaya untuk investasi budidaya sistem bioflok, kata Samsul, relatif sangat terjangkau. Untuk pembuatan kolam beton ukuran 15 meter kubik sebesar Rp2 juta dan pompa airnya hanya butuh biaya Rp500.000 saja. Sedangkan biaya operasional untuk benih sebanyak 1.500 ekor, pakannya 283,5 kg dan probiotik dan molasenya sebanyak 3 liter, serta kebutuhan listrik sebesar 3,9 juta. Menurut Samsul, ikan yang dibudidayakan sistem bioflok relatif cukup mudah. Media budidaya seperti air hanya sekali dimasukkan dalam wadah dan dapat digunakan sampai panen. Penambahan air pun hanya untuk mengganti penguapan dan pengontrolan kepadatan.
Bagaimana? Tertarik mencoba dengan sistem biovlog juga sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.